Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY ingin anak laki-laki kesayangannya, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Ya wajar saja toh, masa iya SBY malah mencalonkan anak tetangga? Gak lucu kan? Megawati ingin anak perempuannya Puan Maharani maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Ya wajar juga toh, masa iya Megawati mencalonkan juga anak tetangga? Ya, kebetulan bapak dan emak ini punya ganjalan politik yang sulit dilepaskan. Perseteruan mereka sudah berlangsung lama, terhitung sejak 20 tahun lalu. Itu artinya permusuhan satu generasi. SBY yang kala itu menjadi pembantu Megawati di kabinet menyatakan pensiun dini sebelum waktunya dan kemudian malah mencalonkan diri sebagai presiden, menantang mantan bosnya itu berduet dengan Yusuf Kala. Sejarah mencatat Megawati 2 kali dipecundangi oleh mantan bawahannya pada 2 kali pemilihan presiden. Memang menyakitkan bukan? Maunya permusuhan itu dihentikan saja agar memberi teladan kepada rakyat bahwa satu musuh itu kebanyakan, sedangkan 1000 kawan terlalu sedikit. Maunya rakyat tidak ingin bapak dan emak ini saling sindir, saling nyinyir. Juga maunya mereka tos-tosan saja sambil ngeteh bareng, kan bikin adem suasana. Potensi rivalitas itu kembali muncul ke permukaan dengan tekad turun gunungnya SBY dari Cikeas, sebab menurut informasi atau bisa dikatakan bisikan gaib yang diterimanya, Pilpres 2024 berpotensi curang. Waduh, benar-benar turun gunung dengan membawa isu yang benar-benar sulit diverifikasi. Lawang Pilpresnya saja baru akan dimulai 2 tahun lagi loh. Bisikan gaib yang diterima SBY itu mengatakan, katanya ini baru katanya, pemerintah sekarang atau persisnya Presiden Joko Widodo ingin agar pasangan capres-cawapres itu hanya 2 pasang saja. Apa iya Jokowi? Lucu itu. Apa iya Jokowi berhak menentukan berapa pasang capres-cawapres yang maju? Oleh karena termakan bisikan gaib itu, SBY terpengaruh, lalu berhitung bahwa melihat komposisi kepemilikan kursi atau suara partai berdasarkan hasil pemilu sebelumnya, PDIP sudah pasti bisa melanggar ini karena PDIP memiliki suara besar, cukup mengajak satu partai Gurem saja sudah bisa maju dengan Puan atau Ganjar Pranowo sebagai jagoannya. Di sisi lain ada Gerindra, runner-up juara yang juga memiliki suara signifikan. Apalagi Prabowo Subianto, sang ketua umum partai pemegang sabuk elektabilitas tertinggi ini. Menurut sejumlah survei, sesekali Prabowo mengungguli Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Ganjalan lain ada koalisi Indonesia Baru yang penuh warna, yaitu kuning, hijau, dan biru, yang secara ambang batas pemilihan presiden juga bisa mendorong capres-cawapresnya. Nah, persoalan memang ada pada Demokrat yang mutlak harus menjalin koalisi dengan partai lain karena perolehan suara atau kursi parlemen pada pemilu sebelumnya jauh dari harapan. Ibarat balon yang menggelembung besar di Pilpres 2009 kemudian kempes 10 tahun kemudian. Nah, celakanya saat Demokrat berkuasa, ia meloloskan ketentuan ambang batas pemilihan presiden atau presidential threshold sebanyak 20%. Lucunya karena ada kepentingan AHY mencalonkan diri sebagai capres-cawapres, Demokrat ingin presidential threshold kembali 0% lagi. Alamak, ini salah satu alasan yang memaksa SBY turun gunung, ingin memastikan AHY bisa nyapres atau nyawapres. Ya, barangkali SBY lupa, salah satu yang bisa menjenggal AHY itu ketentuan presidential threshold 20% yang dibuatnya sendiri. Ditambah lagi pemilik elektabilitas tertinggi masih berkutat di 3 nama, yaitu Prabowo, Anies, dan Ganjar. Benar bahwa elektabilitas AHY sudah beranjak naik, bahkan cukup signifikan dibanding Puan dan Muhaimin Iskandar yang stagnan.
Tetapi kekhawatiran AHY tidak menjadi kontestan Capres-Cawapres sangatlah besar. Harapan AHY demikian juga harapan SBY tinggal bertumpu pada Partai Nasdem miliknya Surya Paloh dan PKS. Tapi jauh-jauh hari Nasdem sudah mengelus-elus Anies sebagai capres dan mungkin tidak tergoyahkan lagi. Jika Demokrat bisa bergabung, maka posisi AHY ya paling tinggi adalah sebagai bakal cawapresnya Anies. Ya wajar saja toh, masa iya SBY malah mencalonkan anak tetangga? Nggak lucu kan? Megawati ingin anak perempuannya Puan Maharani maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Ya wajar juga toh, masa iya Megawati mencalonkan juga anak tetangga? Ya, kebetulan bapak dan emak ini punya ganjalan politik yang sulit dilepaskan. Perseteruan mereka sudah berlangsung lama, terhitung sejak 20 tahun lalu. Itu artinya permusuhan satu generasi. SBY yang kala itu menjadi pembantu Megawati di kabinet menyatakan pensiun dini sebelum waktunya dan kemudian malah mencalonkan diri sebagai presiden, menantang mantan bosnya itu berduet dengan Yusuf Kala. Sejarah mencatat Megawati 2 kali dipecundangi oleh mantan bawahannya pada 2 kali pemilihan presiden. Memang menyakitkan bukan? Maunya permusuhan itu dihentikan saja agar memberi teladan kepada rakyat bahwa satu musuh itu kebanyakan, sedangkan 1000 kawan terlalu sedikit. Maunya rakyat tidak ingin bapak dan emak ini saling sindir, saling nyinyir. Juga maunya mereka tos-tosan saja sambil ngeteh bareng, kan bikin adem suasana. Potensi rivalitas itu kembali muncul ke permukaan dengan tekad turun gunungnya SBY dari Cikeas, sebab menurut informasi atau bisa dikatakan bisikan gaib yang diterimanya, Pilpres 2024 berpotensi curang. Waduh, benar-benar turun gunung dengan membawa isu yang benar-benar sulit diverifikasi. Lawang Pilpresnya saja baru akan dimulai 2 tahun lagi loh. Bisikan gaib yang diterima SBY itu mengatakan, katanya ini baru katanya. Pemerintah sekarang atau persisnya Presiden Joko Widodo ingin agar pasangan Capres-Cawapres itu hanya 2 pasang saja. Apa iya Jokowi? Lucu itu. Apa iya Jokowi berhak menentukan berapa pasang Capres-Cawapres yang maju? Oleh karena termakan bisikan gaib itu, SBY terpengaruh, lalu berhitung bahwa melihat komposisi kepemilikan kursi atau suara partai berdasarkan hasil pemilu sebelumnya, PDIP sudah pasti bisa melanggar ini karena PDIP memiliki suara besar, cukup mengajak satu partai Gurem saja. Sudah bisa maju dengan Puan atau Ganjar Pranowo sebagai jagoannya. Di sisi lain ada Gerindra, runner-up juara yang juga memiliki suara signifikan. Apalagi Prabowo Subianto, sang ketua umum partai pemegang sabuk elektabilitas tertinggi ini. Menurut sejumlah survei, sesekali Prabowo mengungguli Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Ganjalan lain ada koalisi Indonesia Baru yang penuh warna, yaitu kuning, hijau, dan biru, yang secara ambang batas pemilihan presiden juga bisa mendorong capres-cawapresnya. Nah, persoalan memang ada pada Demokrat yang mutlak harus menjalin koalisi dengan partai lain karena perolehan suara atau kursi parlemen pada pemilu sebelumnya jauh dari harapan. Ibarat balon yang menggelembung besar di Pilpres 2009 kemudian kempes 10 tahun kemudian. Nah, celakanya saat Demokrat berkuasa, ia meloloskan ketentuan ambang batas pemilihan presiden atau presidential threshold sebanyak 20%. Lucunya karena ada kepentingan AHY mencalonkan diri sebagai capres-cawapres, Demokrat ingin presidential threshold kembali 0% lagi. Alamak, ini salah satu alasan yang memaksa SBY turun gunung, ingin memastikan AHY bisa nyapres atau nyawapres. Ya, barangkali SBY lupa. Salah satu yang bisa menjenggal AHY itu ketentuan presidential threshold 20% yang dibuatnya sendiri. Ditambah lagi pemilik elektabilitas tertinggi masih berkutat di 3 nama, yaitu Prabowo, Anies, dan Ganjar. Benar bahwa elektabilitas AHY sudah beranjak naik, bahkan cukup signifikan. Indonesia tanah air beta pusaka
nan jaya.